Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Minawara. Saya dari Pendidikan Bahasa Inggris angkatan 2021 kelas A di Universitas Sulawesi Barat. Baik, di video kali ini kita akan membahas tentang analisis korelasi partial. Jadi kita akan menganalisis sebuah data menggunakan aplikasi STSS, jenis analisis korelasi partial. Tapi sebelum itu saya akan menjelaskan sedikit apa itu analisis korelasi partial atau yang biasa disebut dengan parsial. Nah, dalam konteks statistik merujuk pada metode yang digunakan untuk mempelajari hubungan antara dua variabel dengan mengontrol atau mempertimbangkan pengaruh variabel lainnya. Adapun tujuan dari analisis korelasi partial ini yaitu untuk mengetahui hubungan antara dua variabel di mana variabel lainnya yang dianggap berpengaruh dikendalikan atau dibuat tetap sebagai variabel kontrol. Nah, nilai korelasi R atau rata-rata berkisar antara 1 sampai min 1. Nah, nilai semakin mendekati 1 atau min 1 berarti hubungan antara dua variabel semakin kuat. Sebaliknya, nilai mendekati berarti hubungan antara dua variabel semakin lemah. Nilai positif menunjukkan hubungan searah. X naik, Y naik. Dan nilai negatif menunjukkan hubungan terbalik. Jika X naik, maka Y turun. Oke. Untuk contoh kasusnya yaitu Andi ingin meneliti tentang hubungan antara kecerdasan dengan prestasi belajar. Jika terdapat faktor tingkat stres pada siswa yang diduga mempengaruhi akan dikendalikan. Dengan ini, Andi membuat dua variabel, yaitu kecerdasan dan prestasi belajar, dan satu variabel kontrol, yaitu tingkat stres tiap-tiap variabel. Dibuat beberapa butir pertanyaan dengan menggunakan skala Likert, yaitu angka 1 sangat tidak setuju, angka 2 tidak setuju, angka 3 setuju, dan 4 sangat setuju. Setelah membagikan skala kepada 12 responden, didapatlah skor total item-item sebagai berikut. Nah, dapat teman-teman lihat sekalian ini dalam tabel ini. Oke. Jadi, karena ini sudah ada hasil yang didapat. Nah, sekarang kita akan masuk ke aplikasi SPSS untuk langsung saja menghitung data yang diperoleh. Namun sebelum itu kita copy dulu data yang ingin kita analisis tadi, data yang sudah kita siapkan sebelumnya. Kemudian langsung saja buka aplikasi SPSS. Nah, salin data tadi. Oke, maka akan muncul seperti ini. Kemudian tindih variabel view pada pojok kiri bawah tapi di sebelah data view. Nah, pada kolom name kita isi yang pertama itu X1. Kemudian kolom 2 X2. Dan kolom ketiga ini yaitu Y. Jadi X1 dengan X2 ini disebut variabel. Jadi ini variabel, kemudian yang Y ini adalah variabel pengontrolnya. Oke. Pada kolom desimal kita beri 0 saja. Sini juga semua diberi 0, kita isi. Pada label nama yang pertama itu kita isi kecerdasan.
Nah, pada kolom kedua itu prestasi belajar. Pada kolom ketiga ini kita isi tingkat stres. Nah, oke, label sudah diganti, name juga sudah diganti, dan desimal sudah kita kosongkan. Nah, untuk tabel-tabel yang lain ini kita tidak usah isi atau dihiraukan saja. Kemudian kembali ke data view, maka kita sudah bisa melihat pada kepala-kepala dari tabel ini sudah berubah ya teman-teman. Nah, langkah selanjutnya kita masuk ke analisis. Kita cari analisis correlate karena kita mau menganalisis korelasi partial. Ini kemudian partial. Nah, maka akan muncul seperti ini. Nah, pada kolom kecerdasan ini kita pindahkan ke kolom variabel. Begitupun dengan prestasi belajar, kita pindahkan ke kolom variabel. Nah, ini yang tingkat stres kita pindahkan ke kolom controlling. Oke. Maka ketika sudah dipindahkan, maka kita klik option, klik zero order correlation. Nah, jika sudah, klik continue, maka oke. Hasil outputnya akan muncul seperti ini. Oke. Ini sudah muncul hasil output dari analisis correlation ini. Nah, baik. Kita akan coba interpretasikan hasilnya dari hasil yang kita peroleh dari hasil outputnya. Nah, ini kan terdapat dua tabel, yaitu tabel output non dan tabel tingkat stres. Kita akan bahas satu persatu. Tabel output non didapatkan nilai signifikan sebesar 0,0004. Nah, ini dapat kita lihat di sini. Itu lebih kecil dari 0,05 dan nilai correlation sebesar 0,766. Ini salah ya. Harusnya di sini 0,766. Ini dapat kita lihat. Kemudian, maka bisa disimpulkan bahwa variabel kecerdasan memiliki hubungan secara signifikan dengan variabel prestasi belajar tanpa adanya variabel kontrol, atau tingkat stres nilai correlation bernilai positif memiliki arti semakin meningkatnya kecerdasan siswa, maka prestasi belajar juga akan semakin meningkat. Nah, pada kolom kedua ini, tabel output yang kedua yaitu tingkat stres. Didapatkan nilai correlation sebesar 0,436. Ini dapat kita lihat dari tabelnya. Tuh, nilai correlationnya itu 0,436. Nah, atau terjadi penurunan nilai koefisien korelasi yang dimana tadinya 0,766 sekarang turun drastis menjadi 0,436. Jadi ada penurunan nilai koefisien korelasi di sini pada kolom kedua dengan nilai signifikan sebesar 0,181 kurang dari atau lebih kecil dari 0,05. Maka bisa disimpulkan bahwa variabel kecerdasan memiliki hubungan secara signifikan dengan variabel prestasi belajar dengan tingkat stres sebagai variabel kontrolnya. Nah, mungkin teman-teman sampai di sini sudah mengerti ya. Baik, jadi kesimpulan yang dapat kita tarik yaitu dengan adanya tingkat stres sebagai variabel kontrol akan memberikan pengaruh terhadap hubungan antara
kecerdasan dengan prestasi belajar. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat untuk kita ke depannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.